Sekarang tentang dinamika gerak lurus yang kedua. Ya, kemarin di sebelumnya sudah belajar tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Pada bagian 2 ini kita akan membahas tentang gaya berat dan gaya normal. Oke. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu apa gaya dan jenis-jenisnya, ya. Oke, kita ingat dulu apa itu gaya, ya. Dulu kita belajar di SMP itu gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengubah kecepatan sebuah benda. Jadi, benda bisa bergerak itu karena ada gaya, tarikan atau dorongan. Jadi, di mana gaya bisa mengakibatkan benda bergerak, bisa juga benda bergerak menjadi diam, ya. Benda bergerak menjadi lebih cepat atau lebih lambat. Jadi itulah akibat dari gaya. Jadi bisa membuat benda jadi diam kalau misalnya ditahan, ya. Selain mengubah kecepatan benda, gaya juga dapat mengubah bentuk benda. Misalnya plastisin yang akan berubah bentuk setelah ditekan. Ya, jadi gaya juga bisa berubah bentuk. Selain tadi bisa membuat benda bergerak, membuat benda diam, ya, atau makin cepat atau makin lambat. Oke, gaya ini dibedakan berbagai macam, dan ini sangat perlu, ya. Nanti di pembelajaran ini hukum Newton ini sangat berhubungan erat dengan gaya-gayanya, harus kita tinjau dan harus kita ketahui nantinya. Oke, gaya yang pertama adalah gaya berat, ya. Apa itu gaya berat? Ya, gaya berat adalah gaya yang dimiliki oleh suatu benda akibat pengaruh percepatan gravitasi dengan arah selalu tegak lurus menuju pusat bumi. Atau bisa dikatakan gaya berat itu adalah gaya yang selalu menuju pusat bumi. Ya, jadi gaya berat selalu menuju pusat bumi. Ya, makanya saya kata berapa berat badanmu gitu. Itu sebenarnya gaya berat, ya. Jadi menuju ke bawah, ya. Nanti sedangkan misalkan di benda-benda yang miring, gaya beratnya bukan ke sini, tapi ke bawah, lurus ke bawah. Selalu menuju pusat bumi. Ya. Rumusnya W sama dengan M kali G. Ya, kalau dia pada bidang datar seperti ini bukan pada bidang datar ini. Bidangnya datar berarti W itu sama dengan M kali G. Oke. Bagaimana nanti kalau dia pada bidang miring? Ya. Oke, nanti kan gaya berat itu kan selalu juga ke bawah, ya. Tetap juga M kali G. Kalau untuk lurus ini W sama dengan M kali G. Tapi nanti dalam aplikasinya sering ditanya gaya berat dalam sumbu X dan gaya berat dalam sumbu Y. Jadi ini gaya berat dalam sumbu X, gaya berat dalam sumbu Y. Kenapa harus ada WX dan WY ini, ya? Karena sumbunya kalau ini bergerak benda ini jadi sumbu X dan ini jadi sumbu Y ke atas ini sumbu Y, ya. Jadi tetap, ya, tadi prinsip gaya berat itu selalu ke bawah, ya. Nanti kalau seperti pada bidang miring nanti sering ditanya komponen gaya berat dalam sumbu X dan sumbu Y. Kalau dalam sumbu X, kalau ini theta, ya, berarti nanti di sini juga theta, ya. Berarti nanti ini jadi W sin theta, ya. W sin theta, dan ini jadi W cos theta, ya. Ini nanti kalau kita uraikan ini, jadi kan kalau ini theta, ini nanti jadi sini tetanya, ini theta di sini. Kalau ini theta, di sini theta. Jadi kan jadi samping per miring W cos theta. Kalau ini tarik garis ini kan jadi ini theta, ini sini juga theta, berarti depan per miring W sin theta gitu. Ya, itu dia untuk gaya berat, ya. Kalau untuk definisi saya rasa sudah paham. Oke, biar lebih jelas tentang gaya berat tadi, coba kita lihat contoh soal pertama berikut. Ya, perhatikan gambar berikut. Sebuah benda bermassa 2 kg berada pada bidang-bidang licin dengan sudut theta 60 derajat. Berarti ini 60 derajat. Tentukan berat benda terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya. Oke, berarti gaya beratnya ke bawah. Yang tadi kalau sumbu X ini berarti sumbu X, Y ini, sumbu Y ini. Ya. Oke, untuk menyelesaikannya saya rasa udah kita tahu tadi massanya 2 kg, sudutnya 60 derajat. Jadi berat benda terhadap sumbu X, ya, terhadap sumbu X tadi apa rumusnya? W sin theta. Karena ini kan theta, berarti ini theta, ya. Jadi tadi udah saya jelaskan di awal tadi, W sin theta. Di W sin theta, W itu kan tadi apa rumusnya? M kali G kali sin theta. Massanya tadi berapa? 2, G-nya 10, sinus 60 berapa? Setengah akar 3 kan? Nah, oke, berarti 20 kali setengah akar 3 jadi 10 akar 3. Itulah WX-nya. Oke, untuk mencari WY. WY tadi kan apa rumusnya? W cos theta, ya. Nanti sering nggak dibuat ini, ya. Jadi kamu harus bisa menguraikan sendiri kalaupun nggak dibuat rumusnya ini. Jadi berarti jadi W cos theta. Maka jadi apa? W-nya tadi M kali G. MG cos theta tadi 2 kali 10 cos 60 derajat atau 10 Newton. Kenapa? Cosinus 60 kan setengah, ya.
Jadi berat benda terhadap sumbu X dan sumbu Y berturut-turut adalah 10 akar 3 tadi dan 10 Newton. Itu dia ya. Oke, sebagai latihan nanti untuk gaya berat, coba nanti dikerjakan soal latihan yang pertama ini. Ya, nanti yang pertama ada ini, sebuah benda massa 5 kg, sudutnya 30 derajat, berat benda terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, ini hampir sama dengan contoh soal tadi. Perhatikan komponen dalam sumbu X dan komponen dalam sumbu Y. Sedangkan ini sebuah benda bermassa 5 kg berada pada bidang miring, licin. Jika ketinggian benda dari lantai 4 meter, maka percepatan benda tersebut saat meluncur adalah percepatan. Berarti ini percepatan A-nya. Berarti nanti menggunakan hukum 2 Newton. Ini nanti bergerak kalau pada bidang miring misalkan nanti. Berarti yang kita pakai apanya? Ini nanti saya bantu Wx-nya yang dipakai. Wx lah yang membuat benda bergerak. Jadi itu kira-kira nanti untuk mengerjakan nomor 2 ini. Oke, baru ada soal nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Jika massa benda 1 kg ini, maka besar gaya minimal yang dibutuhkan untuk menahan agar tidak bergerak ke bawah adalah ini kan benda ini ditahan. Berapalah gaya minimal untuk menahan ini? Ya tentu tadi kan di sini kan ada gaya berat. Gaya beratnya ke bawah. Tentu yang membuat ini tadi bergerak apa? Wx. Berarti F ini harus sama dengan Wx sesuai dengan hukum Newton kan? Sigma F hukum 1 Newton. Sesuai hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Ya, jadi kira-kira itu konsep untuk menyelesaikan nomor 3 nih. Jadi biar lebih paham, coba dikerjakan ya, coba dikerjakan dulu nanti 1, 2, dan 3 ini. Oke, tadi sudah belajar tentang gaya berat, berikutnya tentang gaya normal. Ya, apa itu gaya normal? Ya, gaya normal adalah gaya penyeimbang yang bekerja pada permukaan benda yang bersentuhan dan arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Jadi gaya normal akan selalu timbul ketika benda bersentuhan. Contoh ini ada benda, ada bidang bersentuhan. Kalau ini bersentuhan, nanti ada gaya normal dari benda ini ke atas. Ini gaya normal ke atas. Ya, karena dia bersentuhan dengan ini. Ya, jadi dia selalu tegak lurus. Kan ini kan sini harus tegak lurus, sudutnya 90. Ya, jadi gaya normal adalah gaya, boleh juga kita katakan gaya yang tegak lurus terhadap bidang. Ya, terhadap bidang sentuh, itu gaya normal. Oke, kalau misalkan pada bidang miring, ya ini bendanya, gaya normalnya harus tegak lurus ke sana dia. Bukan lurus ke atas, bukan. Bukan gitu kan, tapi tegak lurus terhadap ini kan bidangnya, berarti harus 90 derajat terhadap bidang yang ini. Terhadap bidang yang ini. Jadi ke arahnya ke sana. Kayak miring jadi ini kan. Itu gaya normalnya. Jadi intinya selalu ketika bersentuhan dengan ini. Kalau seandainya ini enggak bersentuhan, enggak ada gaya normal. Ya. Begitu juga misalkan kalau bendanya seperti ini, misalkan kita menghapus papan tulis, ini penghapus misalkan, berarti gaya normalnya ke sana, ke kanan. Ini gaya normalnya, dan ini di bawah ini gaya berat. Karena tadi kan gaya berat, ya. Udah bisa dilihat bagaimana keadaan perbedaan gaya normal dengan gaya berat, ya. Gaya normal pada bidang datar, gambar A di atas adalah sebagai berikut. Ya, jadi kalau kita mencari gaya normal tadi kan ini untuk yang A dulu. Bagaimana rumus gaya normal? Ini kan bendanya diam, berarti masuk dulu hukum 1 Newton. Kayak nanti dia sigma Fy sama dengan 0. Kenapa Y, Bang? Karena ini kan dalam sumbu Y. Ya, sigma Fy sama dengan 0. Ya, berarti nanti masukkan yang ke atas. Ini kan gaya normalnya ke atas. Ke atas itu positif, ke bawah negatif. Ya, berarti jadi N kurang W sama dengan 0. Maka N sama dengan W. Jadinya N sama dengan W. Itu dia ya. Untuk benda A. Selanjutnya untuk benda B, ya, gaya normal pada bidang gambar B di atas adalah sebagai berikut. Ya, coba kita lihat benda B-nya tadi ini, ya. Berarti kan gaya normal ini ke sini, ya. Sedangkan berarti inilah sumbu Y-nya yang ini. Sedangkan ke sana sumbu X, bukan W yang ini, bukan. Jadi ini, berarti nanti kalau kita buat, ini kan ada berarti di sumbu Y yang positif ke atas adalah N, yang negatif ke bawah W cos theta, ya. Jadi boleh kita buat jadinya N kurang W cos theta sama dengan 0. Dia sumbu Y juga ya. Itu tadi. Oke, maka ini pindah ke sana jadi N sama dengan W cos theta. Itulah dia. Ya. Itu dia nanti kalau keadaannya seperti yang B. Oke, bagaimana kalau ada gaya lain? Misalkan ini gaya normal pada terbawah ini misalkan ada gaya F tambahannya. Berarti ada 3 gaya di sini. Ada gaya normal ke atas, ada gaya tekan ke bawah F, ada gaya berat ke bawah. Udah, tinggal gunakan sigma Fy sama dengan 0. Berarti kalau ini ke atas tadi positif, berarti N. Ke bawah tadi
negatif berarti kurang W, F juga ke bawah, kurang F sama dengan 0. Berarti N sama dengan pindah ke sana, W tambah F. Ya, ini juga pindah jadi tambah. Kalau seandainya ini ke atas, gayanya ke atas, berarti kamu tinggal buat dia jadinya N kurang W tambah F. Intinya kalau dia ke atas positif, ke bawah negatif. Itu dia ya. Jadi cukup gampang untuk memahami gaya normal ini. Baik, biar lebih jelas kita masuk ke contoh soal dulu. Ya, contoh soal mengenai gaya normal. Perhatikan gambar berikut. Sebuah benda masanya 5 kg mendapat gaya dorong 10 Newton. Ya, dia dorongnya dari atas. Tentukanlah besar gaya normal tersebut. Oke, soal seperti ini sangat gampang ya. Jadi tinjau dulu gaya-gayanya. Berarti ke atas tadi ada gaya normal, di bawah ada gaya berat karena ada gaya berat ini. Ya, ke atas juga gaya normal karena dia bersentuhan, dan ada gaya tekan F. Oke, jadi untuk menyelesaikan ini ya, tadi udah jelas masanya 5 kg, W-nya jadi berapa? 50 ya, M kali G ya, 50. Kayak berdasarkan hukum 1 Newton, berarti kan ke atas positif, ke bawah negatif. Itu yang positif N, yang negatif F, W juga negatif. Berarti jadi sigma FY sama dengan 0. Maka N kurang W kurang F sama dengan 0. Maka N sama dengan W tambah F tadi kan, berarti 50 tambah 10, berarti sama dengan 60 Newton. Jadi besar gaya normal tersebut adalah 60 Newton. Cukup gampang kan untuk menentukan gaya normalnya. Jadi ini sederhana saja sebenarnya kan, ini kan 50 ya tadi kan. Ketika ini 10 berarti 50 tambah 10 jadi 60. Ya, itu dia untuk gaya normal. Oke, biar lebih paham nanti coba kerjakan soal latihan 2 ini. Ya, soal latihan 2 ini. Untuk nomor soal pertama ini ya. Ini katanya perhatikan gambar di samping, jika massa benda 4 kg, maka besarnya gaya normal. Oke, untuk mencari gaya normal ini, saya sedikit bantu bagaimana mengerjakannya. Nanti cari dulu gaya beratnya. Baru kan ada sedikit gaya F yang miring. Berarti nanti cari dulu F dalam sumbu X. Baru cari nanti, sumbu Y. Ini sumbu Y. Baru nanti cari gaya dalam sumbu X. Ya, jadi nanti untuk mencari gaya normal itu jadi ada 3 gaya di sini. Ada gaya normal, ada FY, ada W. Ya, itu dia nanti kata kuncinya untuk menyelesaikan ini ya, untuk nomor 1. Oke, untuk nomor 2 ya, untuk nomor 2 ya. Ini sama juga caranya tadi ya. Cari dulu gaya beratnya, W dalam sumbu Y. Karena kan tadi kan di gaya berat sudah tahu mencari WX dengan WY. Jadi nanti kan yang tanya di sini kan tadi besar dan arah gaya normal. Yang bekerja pada balok adalah gaya normal sudah pasti ke atas arahnya. Berarti W-nya ya cari dulu dari rumus gaya berat, baru nanti ada gaya normal. Berarti N sama dengan WY kan gitu kira-kira. Ya di sini. Ya, itu dia kira-kira nanti untuk mengerjakan soal latihan 2 ini. Kalau ada yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan di komentar biar kita diskusikan ya.